Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Saya Audra. Audra. Ini Mahira. Mahira. Saya Reza. Reza. Kalian dari kelas berapa ya? Dari kelas 94. 94. Dari kelompok 8 Bahasa Indonesia. Oke. Maksud dan tujuannya apa nih? Jadi kami ingin mewawancara Ibu mengenai peran guru dalam meningkatkan literasi dalam siswa. Jadi langsung ke tanya pertama ya Bu. Boleh. Bisa gak Ibu ceritain gimana sih peran Ibu sebagai guru dan mata pelajaran yang Ibu ajarkan? Oke. Kalau mengenai peran Ibu sebagai guru, Ibu jelas Ibu berperan sebagai guru karena Ibu bertugas di sekolah ya, itu peran Ibu sebagai guru untuk di sekolah. Bagaimana mengajarkan ya? Kalau untuk IPS Ibu sendiri, memang basic Ibu awalnya dari SMA itu Ibu IPA ya, masuk jurusan IPA. Tetapi di situ kan ada mata pelajaran IPS sosiologi, ada geografi gitu ya. Nah, itu sudah mulai tertarik tuh. Di kelas dulu tuh kelas 2 ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA. Nah, itu di kelas 1-nya atau sekarang namanya kelas 10 itu masih umum. Semua dipelajari, IPA, IPS semua dipelajari. Sampai bahasa, jurusan bahasa itu dipelajari. Nah, di kelas 2 atau di kelas 11 yang sekarang ini itu sudah ada penjurusan. Ibu ngambil IPA dan Ibu di situ ada mata pelajaran, tetap ada mata pelajarannya geografi. Ibu suka itu sampai kuliah pun Ibu dipikir untuk ambil jurusan geografi dan Ibu suka mata pelajaran itu karena bagi Ibu mata pelajaran geografi itu adalah dua kolaborasi mapel antara ilmu sosial dengan ilmu hitung atau ilmu pasti ada di situ semua. Jadi tantangan Ibu itu sih menarik sekali kalau pilihan Ibu masuk jurusan IPS tapi basicnya Ibu adalah geografi. Kalau di kelas gimana cara Ibu menunjukkan bahwa bagaimana Ibu menunjukkan kepada murid bahwa Ibu juga suka membaca dan belajar? Oke, kita lihat ya kepada anak-anak kita sih, Gen Z ini lebih menyukai apa sih, kita tanya? Lebih ke Membaca, suka nggak membaca? Udah jarang ya? Beberapa sih Bu. Iya, hanya beberapa aja yang jarang membaca. Tapi mereka lebih ke tantangan-tantangan, ke bagian tadi bilang Mahira elektronik segala macam gitu ya. Dan kita harus memadukan. Kita harus hidup sesuai dengan zamannya. Kalau zamannya Ibu zaman jadul, mungkin kalau diterapkan sekarang nggak cocok. Tapi karena ini adalah zaman Gen Z, anak-anak seperti apa nih mereka kemampuannya, kemauannya sehingga dia menarik untuk pembelajaran. Nah, siasat Ibu apa? Kolaborasikan atau dipadukan dengan digital ya. Bentukan yang digital yang biasanya kita menggunakan kalau zaman Ibu nih ya, kalau Ibu kan generasi 70-an ini paling menggunakan PPT. Tapi sekarang nggak lagi menggunakan PPT, pakai Canva dengan Canva yang interaktif kan gitu. Jadi mereka menarik. Itu pun itu tantangan juga yang harus kita ini kepada anak-anak. Yang kedua, anak Gen Z itu ya cenderung untuk belajar membaca itu memang agak kurang tuh sekarang ya. Gimana caranya supaya mereka itu tertarik? Nah, Ibu mungkin nggak akan lupa dengan pola lama. Pola lamanya apa? Baca dulu anak-anak. Silakan anak-anak membaca. Ya, anak-anak membaca di kelas, materinya ini untuk dipelajari. Setelah mereka baca, biasanya Ibu anak-anak suruh membuat simpulan. Ada berapa alinea yang kalian baca? Disitulah ambil kalimat sakti di situ. Jadi pokok kalimatnya tentang apa? Misalkan alinea pertama yang dia baca tentang sumber daya manusia. Pertama ada tentang sumber daya manusia, Bu. Apa itu sumber daya manusia? Mereka bisa mencari itu di situ. Jadi ada kolaborasi antara yang lama, budaya lama, artinya mereka baca dulu, dibaca semua, kemudian kita ambil intisari anak itu maju, tuangkan ke dalam tulisan.
Alinea pertama menceritakan sumber daya alam, Bu. Nah, terus tulisnya kenapa terjadi seperti itu. Mereka ada penulisnya sehingga tidak dibaca serta merta dirangkum, dipindahkan apa yang ditulis, apa yang dibaca kemudian ditulis di buku. Apa sih di bukunya enggak, tapi mereka tuangkan dalam ide-ide pikiran dia. Itu Ibu mengajak anak-anak kita berpikir kritis seperti itu. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, Boleh. apa strategi Ibu yang digunakan dalam mengajar yang meningkatkan kemampuan literasi siswa baik dalam membaca, menulis maupun berpikir kritis? Berarti strategi Ibu tadi yang Ibu sampaikan ya. Jadi anak itu kita sajikan ulasan membaca atau kita sajikan gambar. Picture and picture dalam metode pembelajaran itu ada di situ. Gambar nih menceritakan tentang apa di sini. Anak akan menggali informasi. Oh ini Bu tentang pasar. Ini Bu pasarnya pasar tradisional. Oh ini Bu pasarnya ada di mall. Jadi kita ambil tuh di situ. Jadi dengan menggunakan gambar mereka akan bisa membaca. Terus yang kedua juga Ibu tayangkan video. Karena anak-anak kita itu kan ada yang kinestetis, yang ada yang dengar visual juga, yang melihat audio visual kan gitu ya. Jadi mereka kita gabungkan ataupun kita fasilitasi di antara 36 siswa ini mana nih yang audio visual, mana nih yang kinestetik. Dari situlah kita tayangkan kita ini. Oh saya suka video, Bu, tayangkan video. Ayo yang suka yang tadi video siapa yang bisa menjelaskan, dia akan tahu. Oh berarti dia ini lebih melihat ke visualnya. Yang kinestetik seperti apa Bu? Oke, yang kinestetik bagaimana cara kamu di sini kan ada pasar nih, ada pasar tradisional ya. Bagaimana cara kamu memasarkan produk-produk itu? Misalkan andaikan kamu sebagai pedagang di situ, apa yang kamu pasarkan di situ? Kinestetik yang menjalan tuh. Promosiin tuh, Bapak Ibu silakan berkunjunglah ke warung kami, gitu. Mereka kinestetik tuh dengan mengucapkan seperti itu. Jadi Ibu dalam mengajar itu sudah menggunakan kolaborasi dan kita melihat anak-anak mana itu anak kinestetik, anak itu visual, mana itu yang visualnya yang ada di situ. Termasuk juga anak-anak teman kita yang anak-anak spesial. Iya. Kalau spesial jangan ditinggalin nak, ya jangan ditinggalin. Itu biasanya satu orang misalkan ini ada 2 atau 3 orang kumpulkan di situ. Kamu mau apa hari ini? Aku mau nulis Bu, kan tulis mungkin nanti dinilai. Aku maunya itu Bu tulis bahasa Arab abata, nggak apa-apa. Dia maunya itu nggak bisa baca, bisanya apa? Menulis pagar tulis di situ huruf 1, 2, 3. Itu tetap mereka berkembang sesuai dengan usianya. Sesuai dengan kemampuannya. Jadi itu harus kita ayomi semua. Karena itu ada anak bangsa yang memang mereka harus kita layani gitu, ya. Menarik sekali Bu. Iya. Jadi seperti era ini kan, era digital ini, lama kan akan terus berkembang dan sekarang itu teknologi masih maju ya Bu. Betul. Ya, jadi gimana cara Ibu mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran literasi agar kemampuan siswa meningkat? Ini lebih menarik ya. Jadi bagaimana cara mengintegrasikan itu jelas ada kita harus menggunakan apa namanya kecerdasan ya. Ada sekarang ini kan ada kecerdasan AI ya, terus kemudian Gemini ya itu, terus kemudian juga dalam latihan pun kita tidak sudah menggunakan quizzes segala macam. Nah, itu kita kolaborasikan tuh dalam proses pembelajaran. Jadi jangan konvensional, jangan lagi mengajarkan anak dengan pengertian ini adalah enggak. Tapi kita bagaimana anak itu diberikan kasus metode nih. Ada kasus seperti ini. Bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi anak itu berpikirnya ke arah sana, berpikir kritis supaya ketika saya masuk ke dalam peristiwa itu, ini nih yang akan saya lakukan, gitu. Jadi tidak monoton hanya ceramah aja. Kita kolaborasikan dengan itu dan kita ajak juga mereka, misalkan kemana nih, ke perpustakaan digital. Nah, sekarang nih
Ya, kita punya perpustakaan digital. Nah, itu kita kembangkan di situ. Ibu suruh anak dalam waktu 10 menit dia membuka perpustakaan digital. Apa yang dibaca? Mereka terserah mereka, nah mau apa, komik atau mau cerpen ataupun mau buku pelajaran, mereka sukai dulu. Ini Bu, buat tulisan di situ. Apa hasil dari pembacaan kamu selama 10 menit? Tuh. Jadi mereka dibaca umum dulu, setelah itu kita masuk ke dalam materi kita. Yang kita sebelum ke materi, ibu tampilkan beberapa video, beberapa gambar yang terkait dengan materi yang akan kita lakukan, sehingga anak itu lebih menarik. Dan terakhirnya ibu lakukan refleksi, ibu lakukan evaluasi tentang pembelajaran ini, sehingga anak-anak itu gimana? Silakan menilai ibu tadi pagi apa kekurangan ibu di mana, gitu kan? Kemudian kelebihan ibu ada nggak? Di mana kalau ada? Mereka harus jelaskan dan fair itu, nggak mengada-ngada gitu ya. Terus ibu juga mengumpulkan pada perasaan ibu pada kalian antusias. Tapi ada juga nih di pojok sana ngantuk, kenapa? Kita tanyakan itu. Terus ruangan kelas sebelum masuk kita harus rapi dulu ruangan kelas, disapu dulu, nggak ada sampah-sampah dulu di situ. Itu kita sudah nyaman. Baru di situ kita ada dekat dengan anak, bersapa dengan mereka. Jadi mereka merasa diperhatikan, 36 itu merasa diperhatikan oleh kita. Gitu sih. Ibu, kan biasanya anak-anak juga waktu jam pelajaran ibu udah ngarahin biar mereka suka baca, tapi tetap ada yang susah kan. Nah, tapi selain jam pelajaran, hal apa yang ibu lakukan untuk mendorong dan mendukung minat baca masing-masing siswa? Jelas kita punya sebelum masuk itu pembiasaan ya. Kita pembiasaan, program pembiasaan, disitulah kalau secara tanpa kita lihat anak-anak itu nggak mungkin sedikit yang baca buku, tapi ketika di pembiasaan itu kan jam ke 0 ya, jam ke 0 itulah saatnya kedekatan guru kepada siswa tentang pentingnya literasi digital khususnya. Makanya ibu di sini dengan beberapa tim untuk yang literasi, ayo kita dekatin di situ. Kita tongkrongin nih. Karena apa, kemarin sempat kelas 7 itu baca hanya sekian menit. Kita kasih waktu 29 menit kemarin, cuma ada 3 menit, cuma ada 7 menit. Kemana yang lainnya? Karena dia cuma scroll. Nah, itu kita harus pendampingan. Udah baca apa nak? Baca ini Bu. Coba apa yang dibaca. Nanti mesti tahu ya, tulis ya nama judul kamu bacaannya. Nanti apa hasilnya ya, nah tuliskan di situ. Mungkin itu salah satu upaya anak merasa diperhatikan oleh kita dibaca. Terus yang kedua juga apa, menginformasikan kepada orang tua. Ya, di rumah ada waktunya. Kita informasi orang tua, Bapak Ibu jam sekian anak-anak belajar untuk baca literasi digital atau membaca mata pelajaran yang akan diajarkan esok harinya, itu di situ. Jadi kita pendekatannya melalui pembiasaan, yang kedua pendekatan dengan orang tua, terus yang ketiga juga pada saat pembelajaran pasti harus kita sisipkan waktu, karena pembelajaran itu kalau melihat dari ilmu mungkin anak-anak lebih lebih cepat lihat informasi ya nak ya, karena apa, digital ini. Tapi ketika kita menanamkan karakter kepada anak itu lebih sulit. Makanya ibu lebih ke karakter untuk anak-anak kita ini ya, bagaimana dia semangat belajarnya, bagaimana dia kejujurannya, bagaimana dia menghargai waktu, bagaimana dia menghormati gurunya. Itu lebih ke arah sana ibu, pendekatannya ke karakter ya. Karena karakter itu kuncinya, kunci kesuksesan untuk kita. Orang pintar belum tentu berkarakter, tapi karakter pasti orangnya bisa pintar membawa diri itu gampang. Itu yang pertanyaan terakhir nih. Boleh ya. Hambatan atau tantangan apa yang biasanya ibu hadapi dalam menumbuhkan budaya literasi di kalangan siswa? Ya, hambatannya ya, hambatan atau yang menjadi tantangan tadi kemalasan, bukan malasnya anak-anak membaca itu tadi dia
dikasih waktu 20 30 menit sampai 29 menit ibu lihat, penasaran ibu minta ke Pak Dede mengirimkan ibu anak-anak yang kelas 71 sampai 77 literasinya hanya sekian ini. Nah, kita evaluasi dong apa nih yang ini tantangan bagi guru kan. Oh ternyata anak ini gak efektif kalau di lapangan hanya beberapa guru yang mengawasi, harus terjun semua. Nah, itu kan tantangan kita, harus terjun semua. Kalau di kelas otomatis bisa guru mapal yang tantangan. Ini berempat di sini, mau bertiga di sini. Ayo baca apa saja, ini bu, nah, ibu tonton itu. Ini bisa beri berempat, 5, 10. Tapi kalau untuk klasikal itu kan sulit. Makanya salah satu caranya adalah tantangannya adalah ayo membuat kolaborasi dengan stakeholder, guru, pendik pada saat ada pembiasaan, yuk kita terjun bersama-sama. Apapun itu pembiasaannya, mau olahraga kita semuanya berolahraga, mau berliterasi kita semuanya literasi, mau pembiasaan keagamaan kita semuanya. Tuh ya, jadi tantangan ibu bagaimana kita membuat apa ya keseragaman stakeholder, ayo kita sama-sama gitu loh, untuk membudayakan anak itu cinta baca. Bisa dulu kalau zaman dulu Bu Sri adalah aku cinta Indonesia, apa ya Aci, aku cinta Indonesia. Untuk apa? Untuk baca di situ. Gitu ya, tantangannya itu luar biasa, menumbuhkan semangat Genji untuk baca itu memang agak harus ngegas agak ya, karena apa? Betul, karena anak kita itu ya itu tadi ya, kalian ya kata orang sih generasi stroberi lah, rebahan, tapi jangan bawa stigma itu ya. Stigma itu kita hapuskan, justru saya melek teknologi saya akan bisa memimpin dunia kalangan ibu gitu ya. Oke, ada lagi saya? Sudah itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Terima kasih. Semoga jawaban Ibu bisa menginspirasi kita dan anak-anak lain. Amin. Ya satu hal buat kalian, pesan Ibu ya, kalian jadilah anak-anak yang pandai, cerdas dan berkarakter ya, supaya generasi muda ini nanti kalian ya. Ibu Sri pensiun, kalian yang naik menjadi pemimpin. Siapa tahu kalian aja jadi anggota dewan ya, jadi camat, kan bisa jadi ya kak. Saja mau jadi apa nanti? Belum tahu. Ayo harus punya cita-cita udah. Aku insya Allah sih desainer. Nah tuh bagus ya mama. Aku hakim Ibu. Hakim tuh, apalagi hakim memutuskan apa? Kamu jadi apa? Ya, Yang penting jadi orang sukses ya. Sukses kan luas ya. Yang jelas yang bisa membuat dunia ini terasa indah ya. Kalian bisa mewarnai itu semua. Karakter kalian harus lebih baik, terutama mengenai akhlak yang baik ya. Seperti itu. Mudah-mudahan rezeki apapun akan mengalir di situ. Oke, seperti itu saja ya. Terima kasih Ibu. Oke, ya. Terima Ya. kasih